Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatul Zanubah Hanim dengan NIM 131210155. Di sini saya mau menjelaskan tentang materi hukum acara pidana. Pengertian hukum acara pidana. Pengertian hukum acara pidana adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya alat-alat penegak hukum melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana. Tujuan hukum acara pidana ialah untuk mencari dan mendapatkan atau tidak mendekati kebenaran materi. Ialah keberadaan yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Kekuasaan Badan Peradilan. Penyerahan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada Badan Peradilan Negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dua pembagian lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum dan peradilan khusus. Kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut. Makna kompetensi absolut di sini yaitu terkait dengan kewenangan peradilan apa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan bab 18 tentang pelaku kekuasaan kehakiman bagian ke-1 umum pasal 18. Kompetensi relatif. Kompetensi relatif fokus membahas terkait dengan pengadilan mana. Ini diatur dalam bab 10 bagian 2 pasal 84 sampai 86 KUHP. Tugas pokok kekuasaan kehakiman. Pengertian kekuasaan kehakiman. Ketentuan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman, asas objektivitas, asas sederhana cepat dan biaya ringan, dan pemeriksaan dalam tingkat. Pra-peradilan. Pra-peradilan adalah wewenang tunggal dari pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Proses pemeriksaan perkara di sidang pengadilan dapat dilakukan dengan menggunakan 3 macam pemeriksaan perkara tergantung pada berat dan ringannya perkaranya, yaitu pemeriksaan dengan acara biasa, pemeriksaan dengan acara singkat, dan pemeriksaan dengan acara cepat. Tahap pembacaan surat dakwaan. Hakim ketua memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan. Dengan membacakan surat dakwaan ini, maka proses pemeriksaan telah dimulai. Pembuktian dalam sistem peradilan. Menurut Subekti, pembuktian adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Tujuan dari pembuktian adalah untuk memberikan gambaran berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal. Jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum yang tertuang dalam pasal 184 ayat 1 KUHP. Keterangan saksi. Syarat saksi sebagai alat bukti dibagi menjadi 2, yaitu syarat objektif dan syarat subjektif. Pengolahan saksi digolongkan menjadi 3, yaitu berdasarkan kedudukan, berdasarkan keterangan yang diberikan, dan berdasarkan siapa yang membawa. Saksi mahkota adalah saksi yang sekaligus menjadi terdakwa dalam kasus yang sama. Keterangan ahli. Yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat keterangan suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Surat. KUHP merumuskan alat bukti surat yang dapat dipakai sebagai alat bukti, yaitu berdasarkan pasal 187 yang berbunyi surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat 1 huruf C dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Petunjuk. Berdasarkan pasal 188 KUHP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara. Keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Sistem pembuktian yang digunakan dalam sistem pengadilan. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata. Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan sepenuhnya tergantung pada penilaian keyakinan hakim semata-mata. Sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang rasional. Sistem pembuktian ini juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa. Akan tetapi, keyakinan hakim di sini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis diterima oleh akal pikiran yang sehat. Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang. Dalam sistem ini, hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu.
Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.